إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. إلى حضرة شيخنا المكرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد. الفاتحة. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Jembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, jangan terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyilat dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya, berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta berbanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri rizki yang di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya,
Hendaklah tolong-menolong dengan seksama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan, dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling menghargai, tetapi jangan sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, bersih dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman, tentram, gemah ripah, loh jinawi, namun penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persenjataan. Tidak lain tujuannya, budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, thariqat qadiriyah naqsyabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang berkalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Kiai Haji Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sesama. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. 5. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.